Halo, jumpa lagi dengan Oma nih. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami. Nah, kali ini setelah beberapa waktu yang lalu, Oma sudah membincangkan tentang penyakit wasir atau ambien. Ya, solusinya ada daun handelem, ada empon-empon. Nah, kali ini Oma ingin berbagi tentang fistula ani, tentang penyakit fistula ani. Namanya kayak cewek cantik ya, Ani. Tetapi penyakit fistula ani ini sangat membuat stres, menjengkelkan kalau dari beberapa pasien yang datang ya. Jadi penyakit fistula ani ini penyakit yang merupakan kerusakan jaringan. Tetapi biasanya ya rata-rata penyakit fistula ani diawali dengan ambien dulu, wasir, lalu nanti berkembang menjadi fistula ani. Itu rata-rata loh ya, dari pengalaman Oma, nggak tahu secara medisnya kok bisa seperti itu ya. Oke, jadi karena ini sangat erat kaitannya dengan ambien atau wasir, jadi fistula ani itu solusinya mirip seperti wasir, tetapi karena maaf loh ya, sedikit Oma jelaskan dari pengalaman kita. Fistula ani itu penyakit kerusakan jaringan yang posisinya antara dubur dengan kemaluan. Ya, nanti itu berlubang. Jadi dia membuat seperti sumur kecil begitu ya, yang terus mengeluarkan cairan. Memang paling kasihan ya penyakit fistula ani itu. Kalau sebab-sebabnya, kalau secara medis dari Oma yang pelajari selama kuliah ya, itu fistula ani itu bisa selain tadi ya, dimulai dari wasir atau ambien, kemudian juga pikiran. Secara medis beberapa teman dokter ya yang mengatakan ya Buning, fistula ani tidak mudah disembuhkan. Dia mirip-mirip kanker, mirip-mirip pola perlakuannya. Maka kalau pasien fistula ani biasanya Oma minta untuk pantang makanan seperti halnya penderita kanker, walaupun ini bukan kanker ya. Nah, antara lain apa? Nih, makanan yang harus dipantang untuk penderita fistula ani ya, antara lain makanan yang pedas-pedas, makanan yang dibakar, kemudian juga makanan dari laut seperti udang, cumi, kerang, kepiting, no. Lalu daging yang berlemak, no. Juga makanan-makanan yang diawetkan, itu sebaiknya dihindari. Nanti kalau di Gria Sehat Mahkota Dewa sudah ada ini, panduannya di sini sudah ada. Jadi nanti tinggal dibaca ya. Oke, nah sekarang bagaimana solusinya kalau secara herbal? Ini di sini Oma tunjukkan beberapa solusi ya. Karena memang tidak cukup satu tanaman obat. Ini Oma kebetulan nih di tempat Oma ini ada tanaman sirsak, daun sirsak. Ini bagus karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh, juga ini antioksidannya tinggi sekali, daun sirsak ya. Kemudian yang lain adalah ini daun dewa. Daun dewa ini karena dia sangat bagus ya, umbinya itu mengempeskan atau mengatasi sumbatan ya, mengatasi radang ya, karena fistula ani itu paling menderita rata-rata kesakitan, apalagi kalau dipakai duduk, karena posisinya itu tadi ya, sekali lagi posisi fistula ani rata-rata sekitar antara kemaluan dengan dubur, dan biasanya tanda-tandanya itu seperti timbul bisul, seperti muncul bisul yang mengeras, itu rata-rata kesakitan ya pasien fistula ani. Jadi hati-hati kalau Anda tahu ada bisul di sana ya. Oke. Nah, selain itu ada tanaman sirsak, umbi dewa. Nah, ini tetap harus dimanfaatkan. Karena daun handelem ini handelem ya, selain dia sangat bagus untuk mengatasi wasir, dia juga mengatasi bisul, mengatasi konstipasi atau sembelit. Kemudian juga dia
mengatasi demam, karena kalau fistula ani pasti radang, demam biasanya ya. Maka ini Handlem ini bagus sekali ya untuk membantu atasi fistula ani. Dan jangan dilupakan juga karena fistula ani ini erat kaitannya nanti dengan buang air besar ya. Jadi harus lancar buang air besarnya, tidak boleh sampai terjadi sembelit. Maka selain daun Handlem, daun sirsak, umbi dewa juga tambahkan ini. Nih, ini kunyit. Kunyit ini harus. Nah, kebetulan Oma baca di resep-resep saintifikasi jamu, rata-rata untuk mengatasi berbagai macam keluhan penyakit yang namanya kunyit dan temulawak, biasanya ini disertakan menjadi tambahan supaya stamina yang sakit ini benar-benar bisa prima, supaya bisa tinggi ya daya tahan tubuhnya. Sehingga kalau daya tahan tubuhnya tinggi, imunnya tinggi, otomatis mengatasi penyakit akan lebih mudah. Oke. Nah, kalau mau membuat sendiri ya bisa juga dengan pola begini tadi. Kalau satu resep ya. Jadi kalau untuk mengobati tentu saja tidak cukup sekali minum, no ya. Fistula ani rata-rata akan nampak hasilnya kalau dia benar-benar mau pantang makanan itu sebulan baru nampak ya. Jadi tidak bisa seminggu udah minum pun nggak sembuh-sembuh, ya nggak begitu. Karena fistula ani itu kalau secara medis solusinya dioperasi ya. Jadi itu lubang fistula ani itu dioperasi ya, itu rata-rata nanti nggak lama kemudian deh, nggak sebulan 2 bulan numbuh lagi, muncul lagi itu lubang fistula ani ya. Oke. Maka saya pesan kalau misalnya Anda dalam 1 bulan sudah bisa sembuh minum ramuan herbal, tetap ya Oma sarankan 6 bulan minimal harus minum. Tentu saja kalau saat mengobati tidak usah macam-macam, tidak usah terlalu banyak. Misalnya cukupkah dengan daun Handlem, daun sirsak, kemudian daun ini umbi dewa, bisa ya. Atau cara kalau misalnya aduh Oma nggak telaten mau bikin sendiri, ya udah Oma kasih solusi nih. Dari pengalaman kita selama ini, pasien fistula ani biasanya kita berikan ramuan ini nih. Contoh, ini madeca. Kenapa ini? Madeca itu sebetulnya ini untuk kanker. Tetapi dari pengalaman kita, karena ini isinya madeca itu isinya ada mahkota dewa, ada umbi dewa ya. Kemudian ada temulawak, ada kunyit ya. Kemudian juga ada pegagan. Ini makanya kita sertakan dalam pengobatan fistula ani terutama yang baru ya. Oke, selain ini biasanya kita tambahkan lagi dengan umbi daun dewa. Ini harus masuk umbi daun dewa. Kemudian juga Handlemnya masuk lagi ya. Kalau tadi di waktu itu ambien ada kapsul Handlem, di fistula ani harus ada juga ya kapsul Handlem. Kemudian juga kalau untuk mengatasi seperti bisul atau lubang fistula itu harus kita kompres dengan ini minyak herbal ya, supaya dari dalam ada obatnya, dari luar ada. Nah, sekarang kalau Anda mau bikin sendiri, contoh nanti disiapkan saja panci, gunakan panci yang stainless ya. Satu resep biasanya Anda bisa ambil daun ini 5 lembar ya sekali bikin resepnya nih seperti ini daun sirsaknya nanti dicuci bersih, dipotong-potong. Kemudian ini Handlemnya ini bisa juga volumenya sama dengan ini, jadi nggak cukup segini, nanti ditambahkan lagi yang gede-gede daunnya. Jadi kira-kira 7 lembar bagus. Oke, 7 lembar. Lalu ini umbi dewa, ini nanti bisa ditambahkan lagi seperti volume ini kunyit ya, kunyitnya segini. Kemudian temulawak boleh segini gitu, dipotong-potong semuanya, dicuci bersih ya, yang penting cuci bersih, dipotong-potong lalu direbus
Sekali membuat bisa dengan air itu 500 ml. Jadikan 300 ml. Begitu. Ya, nanti kapan kita demokan cara membuat jamunya ya. Ini yang penting Oma terangkan dulu bagaimana Anda memanfaatkan tanaman herbal ini ya untuk mengatasi berbagai macam penyakit, dan kali ini khusus untuk fistula ani. Anda jangan panik ya. Jangan terlalu pesimis. Fistula ani bisa sembuh. Dari pengalaman Oma, dari pengalaman Gria Sehat Mahkota Dewa, fistula ani benar-benar bisa sembuh secara total ya. Yang penting ikuti saran-saran dan anjuran kita ya, sehingga fistula ani itu benar-benar bisa diatasi ya. Oke, ingat ya, selalu happy dan juga upayakan kita minum secara teratur ya. Oke, semua orang bisa sehat.